Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya di kelas 12 Majapahit. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mata pelajaran biologi untuk materi hereditas. Ya, nanti di dalam materi hereditas ini kita akan belajar tentang pewarisa sifat berdasarkan hukum Mendel, penyimpangan semu pada hukum Mendel, yang pelopor hereditas termasuk juga pewarisan sifat pada manusia. Nah, sebelumnya kita akan berdoa dulu, ya mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan dan keberkahan serta juga apa-apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk masa depan kita semua. Baik, bahan dilanjutkan. Nah, pada di layar kalian sudah tampak pertanyaan bagaimanakah proses pewarisan sifat pada manusia. Nah, bagaimanakah semuanya itu bisa diturunkan, ya, dan mengapa jadi bentuk keanekaragaman ciri-ciri fisik manusia yang mantan negara dapat diturunkan generasi satu ke generasi berikutnya. Nah, jika memperhatikan dari ciri-ciri fisik yang dimiliki oleh penduduk antar negara, ya, dapat ditemukan adanya perbedaan-perbedaan. Nah, seperti misalnya rata-rata tinggi badan, ya, warna kulit, juga warna mata, warna rambut, atau juga bentuk hidung. Nah, sifat-sifat tersebut ya akan diturunkan dari generasi satu ke generasi lainnya atau generasi berikutnya. Nah, jika di antara mereka terjadi perkawinan, ya, campuran antar negara yang berbeda, mempunyai kultur juga berbeda, nanti keturunannya terkadang cenderung memiliki sifat-sifat campuran antara keduanya. Nah, itulah yang disebut dengan proses pewarisan sifat pada manusia. Penurunan pada atau pewarisan sifat-sifat dari induk kepada keturunannya melalui gen itu nanti yang disebut dengan hereditas. Nah, mekanismenya pewarisan sifat mengikuti aturan-aturan tertentu yang biasa disebut dengan pola-pola hereditas. Ya, baik. Kita lanjutkan. Nah, pewarisan sifat berdasarkan hukum Mendel pada di layar ini bahwa pewarisan sifat terjadi ketika individu melakukan reproduksi baik itu secara seksual maupun seksual. Ya, variasi antar keturunan ini disebabkan adanya pindah silang pada saat pembelahan meiosis, ya, pada pembentukan gamet atau sel kelamin. Eh, Genetika mulai berkembang sebenarnya setelah seorang biarawan ya dari Austria ini yang bernama Gregor Johann Mendel ya di tahun 1842 ya menyampaikan hasil dari eksperimennya eksperimen tentang penyilangan atau hibridisasi kacang ercis ya atau bahasa nama latinnya adalah Pisum sativum ya. Kalau kita kenal itu jadi kacang kaprik sebenarnya ya. Nah, Mendel sendiri memilih tanaman kacang kartis itu memang beberapa alasan ya. Nah, alasannya itu apa saja? Yang pertama adalah bahwa kacang kapri itu memiliki banyak varietas dengan pasangan sifat yang kontras ya. Ya, yaitu bunga warnanya ungu dan putih. Ya, jadi ada warnanya ungu dan putih. Nah, itu yang membuat Gregor Mendel itu memilih daripada varietas kacang kapri. Nah, posisi bunga juga terdapat di aksial dan terminal. Jadi ada di ujung dan ada yang di pangkal gitu ya. Nah, bentuknya juga macam-macam. Ada yang bentuk bijinya, ada yang bulat, ada juga pun yang lonjong. Nah, warna kotiledonnya juga memiliki warna hijau dan kuning. Ya. Selain itu, Mendel memilih kacang karpi juga dapat melakukan perkawinan sendiri, ya, atau yang disebut dengan autogami. Selain itu juga bisa mudah dilakukan perkawinan silang, jadi sangat mudah perkawinan silang, cepat menghasilkan biji dan menghasilkan keturunan. Nah, itulah beberapa alasan kenapa Mendel itu menggunakan kacang kapri sebagai eksperimennya atau penelitiannya di hibridisasi atau penyilangan.
Persilangan dari monohibrid dan dihibrid ini ya, persilangan monohibrid ini adalah persilangan antara dua individu yang mempunyai satu sifat berbeda. Ya, ini biasa disebut dengan hukum Mendel satu. Jadi hukum Mendel itu nanti ada dua. Nah, yang pertama adalah disebut dengan hukum Mendel satu. Nah, ini berkaitan dengan persilangan monohibrid. Hukum Mendel satu atau segrasi, hukum segrasi atau hukum pemisahan ini adalah suatu proses pemisahan pasangan alel yang secara bebas pada saat pembelahan meiosis dalam pembentukan gamet. Nah, segrasi ini disertai dengan penurunan jumlah kromosom dari diploid menjadi haploid. Nah, hukum Mendel satu ini nanti dapat dibuktikan pada penyilangan monohibrid ya. Di monohibrid ini nanti penyilangan dengan satu sifat beda yang merupakan satu pasangan pada alel ya. Nah, pada prosesnya ini Mendel ini menyilangkan kacang RG atau kacang apel itu berbunga ungu dan dengan kacang RG berbunga putih ya. Nah, hasil keturunan yang satu ya atau yang disebut dengan F1-nya ini didapatkan bunganya adalah bunga warna ungu ya. Warna ungunya 100%, semuanya warna ungu. Nah, sifat bunga warna ungu ini adalah dominan. Jadi nanti ditandai dengan huruf besar atau kapital ya. Sedangkan warna putih bersifat resesif nanti ditandai dengan huruf kecil ya pada hurufnya. Nah, jika bunga warna ungu nanti pada keturunan satu atau F1 pilihan satu disilangkan dengan sesamanya inbreeding, artinya warna ungu dengan warna ungu akan dihasilkan keturunan yang kedua atau F2 atau biasa disebut dengan filial 2 berupa warna ungu nanti sebanyak 75%, warna putih itu nanti sebanyak 25%. Nah, ini contohnya juga misalnya pada layar monitor kalian ya dari apa namanya dari tabel. Jadi ada persilangan P itu ada parental induknya, ada tanaman yang mempunyai jenis tinggi ya, ditandai dengan huruf T besar ya, disilangkan dengan tanaman pendek atau T kecil T kecil. Nah, gametnya T besar itu adalah T, sedangkan gamet T kecil itu adalah T kecil. Nah, F1-nya didapatkan adalah T besar T kecil. Nah, huruf T besar T kecil ini adalah menandakan bahwa dia tinggi. Nah, tinggi itu adalah tinggi yang heterozigot, ya, karena hurufnya berbeda nih, T besar dan T kecil. Nah, kalau pada parentalnya, T besar ini adalah tetap tinggi, cuma dia bersifat homozigot. Nah, gamet F1-nya, karena dia ada T besar T kecil, gametnya adalah T besar dan T kecil. Nah, jika terjadi persilangan sesamanya atau inbreeding, misalnya F1 dengan F1, T besar T kecil disilakan dengan T besar T kecil. Nah, ini bisa dibantu dengan tabel. Ya, tabelnya ada T besar, ada T kecil, T besar, ada T kecil, dan akhirnya mendapatkan T besar, T besar, T besar, T kecil, ini tinggi, T besar, T kecil, ini tinggi-tinggi juga, dan T kecil, T kecil. Ya, jadi kalau dilihat dari fenotipnya, ya fenotipnya itu adalah yang nampak, ya fenotip itu tampak. Tampaknya apa? Nah, ini dari panca indera. Ya, kalau T besar itu tinggi, dikatakan tinggi, T besar T kecil juga tinggi, T besar T kecil juga tinggi. Jadi tingginya itu ada 3, sedangkan pendeknya ada 1. Nah, kalau genotipnya, ini tanda huruf apa namanya? Tanda hurufnya. Berarti T besar itu 1, T besar T kecil itu 2, dan T kecil itu 1. Jadi kalau genotipnya 1:2:1. Nah, itulah yang disebut dengan hukum Mendel pertama atau monohibrid. Nah, ini contoh lain pada monohibrid ya. Pada warna tadi adalah pada bentuk tinggi dan pendek, sekarang ada warna warnanya P besar yang ditandai dengan merah. Merah itu M besar, ini homozigot, dan M kecil putih, ini resesif ya. Gametnya adalah M besar M kecil,
Nah, nanti digabungkan dapatlah keturunan pertama atau filia pertama yang disebut dengan M1, M besar, M kecil. Ya. Nah, M besar, M kecil ini dia akan berubah menjadi merah muda. Nah, kenapa merah muda? Tadi kok jadi T besar, T kecil menjadi tinggi. Nah, ini nanti ini yang disebut dengan sifat intermediate. Ya. Jadi beberapa kasus terdapat gen sealel yang tidak dominan terhadap lainnya. Pada keadaan tertentu, individu heterozigot memiliki fenotip perpaduan dari kedua jenis sifat alelnya. Jadi ada muncul warna baru ya jika sifatnya adalah heterozigot. Nah, ini yang kalau kita lihat di sini adalah warna merah muda. Ya, ini yang disebut dengan sifat intermediate. Nah, kalau misalnya F1-nya disilangkan dengan sesamanya, ya, didapatkan M besar M kecil, M besar M kecil, berarti M besar merah, M besar M kecil adalah merah muda, M besar M kecil merah muda, dan M kecil adalah putih. Nah, kalau fenotipnya berarti, ya, fenotipnya berarti merah satu, merah muda dua, dan putih satu. Begitu juga dengan genotipnya. Genotip gimana? M besar satu, M besar M kecil dua, M kecil satu. Jadi kalau pada intermediate, fenotip dan genotip itu sama apa namanya peluangnya, rasionya. Ya, jadi kalau fenotip itu yang tampak, kalau genotip adalah yang tidak tampak, ya, yang berupa huruf-huruf. Nah, pada persilangan yang kedua atau persilangan dihibrid, ya, persilangan dihibrid ini yang disebut dengan hukum Mendel kedua, ya, atau hukum berpasangan, ya, atau biasa disebut dengan hukum asosiasi secara bebas, ya. Nah, ini hukum Mendel kedua ini adalah yang menyatakan bahwa setiap alel apa namanya prosesnya bisa berpasangan secara bebas dengan alel lainnya yang tidak sealel pada waktu pembentukan apa namanya pembentukan gamet, ya. Nah, hukum Mendel ini kedua ini disebut dengan dihibrid. Nah, jadi ada dua sifat yang beda. Ya, kalau tadi pada monohibrid, mono artinya satu sifat hanya satu saja, sedangkan dihibrid mempunyai dua sifat yang berbeda. Pada persilangan dihibrid, Mendel melakukan penyilangan antara tanaman berbatang tinggi dan berbunga ungu. Ya, jadi ada dua, batang tinggi dan berbunga ungu. Dengan tanaman pendek berbunga putih, itu juga dua. Ya, ini yang disebut dengan dihibrid. Nah, hasil persilangan menunjukkan bahwa pada generasi F1, generasi 1, semua tanaman yang dihasilkan mempunyai sifat batang tinggi dengan warna ungu. F1 ini nanti bersifat heterozigot karena menerima gen dari kedua induknya. Nah, kalau bisa kita lihat di layar, ya, bahwa parentalnya, induknya itu adalah tinggi ungu dan ditandai dengan huruf T besar, T besar, U besar, U besar. Nah, dan dikawinkan dengan pendek putih, berarti T kecil, T kecil, U kecil, U kecil. Gametnya kan ada dua, berarti dua huruf. Ya, T besar dan U besar. Sedangkan pendek putih berarti T kecil, U kecil. Filialnya apa? Filialnya tiga digabungkan. Berarti ada T besar, T kecil, U besar, U kecil. Ya, nah ini mempunyai sifat yang sama dengan induknya, yaitu tinggi ungu, tapi sifatnya adalah heterozigot. Ya, kalau induknya itu kan adalah homozigot. Nah, ini berbeda nih hurufnya. Ya, T besar T kecil, U besar U kecil. Gametnya gimana? Ya, gametnya tinggal di apa namanya dilihat, yaitu T besar U besar, T besar U kecil, T kecil U besar, dan T kecil U kecil. Nah, nanti didapatkanlah persilangan F2-nya, ya seperti ini bisa kita lihat, ya, bahwa nanti rasio dari eh, apa namanya persilangan ini nanti adalah tinggi ungu, ya, tinggi putih, pendek ungu, pendek putih. Nah, nanti rasionya ada tinggi ungu itu ada 9. Nah, bisa kita lihat dari tabel ini bisa dihitung, ya, tinggi ungu itu 9, terus tinggi putih itu adalah 3, ya, dilihat di sini, dan pendek ungu itu adalah 3 dan pendek putih adalah 1. Nah, nanti bisa dihitung di sini, ya, di tabel ini. Ya, itu yang disebut dengan rasio
fenotipnya, rasio yang tampak. Nah, kalau genotipnya biasanya kalau di hibrid tidak ditanyakan, ya yang ditanyakan hanya fenotipnya saja, gitu ya. Nah, ini bisa dilihat dari kombinasi perhitungan kemungkinan fenotip ya, rasio fenotipnya dan sebagainya, ya. Nah, ini kita bisa lihat dari jumlah sifat beda. Kalau satu nanti hanya kombinasi bisa 4, ya. Rasionya adalah 3:1. Kalau jumlah sifatnya di hibrid berarti 2, ya. Gametnya nanti ada 4, terus sampai kombinasi ada 16, ya. Rasionya F2-nya adalah 9:3:1. Kalau sifat pembedanya ada 3 atau tri-hybrid, nah ini nanti ada 63, nanti rasionya adalah 27/9, 9, 9, 3, 3, 3, 1. Nah, seperti itu, dan seterusnya. Nah, ini bisa dihitung secara matematik, secara mudah gitu ya. Nah, selanjutnya, ini adalah tes cross atau uji silang ya. Tes cross ini merupakan penyilangan antara suatu individu yang tidak diketahui genotipnya dengan individu yang bergenotip homozigot resesif. Ingat ya, jadi ada kata yang harus di-highlight adalah individu yang tidak diketahui genotipnya dengan individu yang bergenotip homozigot resesif ya. Nah, tujuan dari tes cross ini sebenarnya yang pertama adalah untuk menguji dari sifat individu yang menunjukkan fenotip yang paling dominan. Ya, apakah itu homozigot ataupun heterozigot. Ya, eh, biasanya kalau misalnya sifat jika hasil keturunannya mempunyai sifat yang sama, yang 100% itu sama, genotip individunya dipastikan adalah dominan homozigot. Nah, jika hasil keturunannya nanti menunjukkan sifat yang berbeda-beda, nah genotip individunya adalah dominan heterozigot. Ya, jadi kalau 100% sama, pasti homozigot, dominan homozigot. Tapi kalau yang berbeda-beda nanti adalah dominan heterozigot. Yang kedua adalah untuk mengetahui berapa macam gamet yang dihasilkan oleh suatu individu yang genotipnya dipertanyakan. Ya. Nah, individu dominan homozigot akan menghasilkan hanya satu gamet saja. Tapi individu heterozigot akan menghasilkan jenis gamet yang berbeda dengan frekuensi yang sebanding dengan misalnya kalau monohibrid ya menghasilkan 2 gamet, dihibrid nanti mempunyai menghasilkan 4 gamet. Nah, ini seperti seperti yang terlihat di layar ya. Jadi ada fenotip ini tanda perempuan ya, tanda betina, ini fenotip dominannya dan fenotip jantannya resesif ya. P besar dan P kecil nih untuk jantannya. Nah, kemungkinannya nanti seperti ini ya. Nah, itu adalah tes cross dari uji tes cross. Nah, selanjutnya perhitungan F2. Nah, F2-nya bisa kita lihat ya perhitungannya ya. Perhitungan kombinasi F2 atau F filial 2 ini nanti dilakukan dengan menggunakan segitiga Pascal maupun juga diagram Garpu atau diagram bracket ya. Rumus mencari jumlah kombinasi F2 itu adalah 2N pangkat 2. 2N pangkat 2. Ya, jadi bukan N-nya yang dipangkatkan, tapi semuanya. Jadi nanti ada tanda kurung bukanya. Nanti hitung, bisa hitung sendiri ya, tentang perhitungan kombinasi dari F2. Oke, mungkin yang lainnya sebenarnya ada test cross, ada back cross sebenarnya. Mungkin pada agak kurang slide-nya ya. Jadi ada back cross. Jadi ada yang test cross itu kan uji silang. Nah, back cross itu adalah silang balik. Nah, silang balik itu adalah merupakan penyilangan antara suatu individu ya dengan salah satu induknya ya atau dengan individu yang bergenotip identik dengan induknya. Nah, tujuan backcross itu adalah untuk mendapatkan kembali individu yang bergalur murni yang awalnya ya dari parentalnya
yang bergenotip homozigot resesif atau homozigot dominan. Nah, background sendiri nanti menghasilkan sifat yang disebut dengan progeni. Ya, progeni itu adalah keturunan yang berasal dari sumber yang sama. Ya, itu yang disebut dengan background. Jadi kebalik. Ya, itu background silang balik. Ya, jadi untuk mengetahui tadi tentang individu yang bergalur murni. Nah, satu lagi yang terakhir adalah penyilangan respirok namanya. Ya, respirok itu adalah penyilangan ulang dengan menukarkan jenis kelaminnya. Ya, penyilangan respirok ini tidak mempengaruhi daripada rasio ya hasil penyilangan ya jika dilakukan terhadap gen-gen yang tidak terpaut pada kromosom seks. Nah, ini contohnya pada penyilangan respirok ini ya adalah penyilangan dari penyilangan monohibrid ercis betina berbiji kuning dengan ercis jantan berbiji hijau. Nah, nanti hasilnya adalah ercis jantan berbiji kuning disilangan dengan ercis betina berbiji hijau ya. Nah, itu adalah jenis-jenis dari beberapa konsep daripada apa namanya penyilangan ya, baik itu hukum Mendel 1, hukum Mendel kedua, ya tes cross, terus juga back cross dan penyilangan respirok ya. Baik, mudah-mudahan itu bisa dipahami ya, penjelasan tadi ya, terus diulang-ulangi saja apa namanya penjelasan ini. Nah, untuk pertemuan besok kita akan menjelaskan atau membahas tentang eh, proses penyimpangan semu pada hukum Mendel. Nah, seperti apa proses penyimpangan semu pada hukum Mendel ya? Kamu tunggu saja pembahasan kita di pertemuan berikutnya. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk semua, untuk kita semua. Ya, diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semua.